Hidup di usia remaja memang selalu penuh rahasia. Ada tawa, ada air mata, ada cinta yang bersemi. Ada pula luka yang terlihat. Azalea duduk di bangku taman sekolah, menunduk sambil menulis sesuatu. Lalu Meliora melihat Azalea sedang duduk sendiri di taman sekolah. Meliora pun mendatangi Azalea. Ya, beli apa sih tadi? Dari tadi senyum-senyum sendiri. Enggak apa-apa, cuma catatan biasa aja. Catatan biasa atau surat cinta. Ayo ngaku. Ora, jangan keras-keras dong. Iya sih, gue lagi cuma nulis buat Arfiano. Oh, Arfiano itu ya yang baik, ganteng. Siapa sih yang suka sama dia? Iya, aku tuh ngeliat dia tuh kayak dia sempurna banget, tenang, dewasa, beda sama suasana di rumahku. Azalea seseorang yang ceria di luar, tapi rapuh di dalam. Ia mencari sosok yang bisa memberi rasa aman, karena di rumah hanya ada pertengkaran orang tuanya yang tak pernah usai. Dirgantara dan Alvan duduk mengobrol bersama. Azalea dan Meliora menghampiri mereka, masih membawa surat. Meliora dan Azalea menghampiri dua temannya itu, dan Azalea langsung menitipkan surat yang ia tulis di taman sekolah, lalu mengasih surat itu ke Dirga. Polisi gimana besok? Ada gak sih? Polisi ada lah. Ada ya? Pasti rame pasti ya? Ada apa nih? Ada apaan nih? Ada apaan? Ya udah, gue mau ngasih sesuatu, tapi lo jangan bilang siapa ya. Buat Arfiana ya? Apaan tuh? Surat. Iya, gue gak berani kasih langsung. Kan deket sama dia, tolong ya. Waduh, ntar berat tuh titipan. Tapi sahabat, ya gimana lagi, harus percaya lah. Ya udah gak apa-apa, ngerti kok gua. Dirgantara, sahabat sejak kecil, tapi juga penyimpan rahasia terbesar. Di balik senyuman, diamnya, ia menyimpan rahasia pada Azalea. Dan sekarang, ia harus mengantarkan surat untuk saingannya sendiri. Di taman belakang, Dirgantara memberikan surat pada Arfiano. Arfiano membukanya cepat, lalu tertawa kecil. Vin, ada titipan surat nih. Lucu sih, tapi sorry ya, gue udah punya cewek. Jadi lo bilangin adik kelas lo yang misterius itu gak perlu buang-buang waktu buat gue. Dirgantara terdiam, wajahnya menegang, ia hanya mengangguk pelan. Kata-kata ringan, tapi mampu menghancurkan hati. Dirgantara harus memilih, menyampaikan kenyataan atau menyembunyikan demi menjaga hati Azalea. Suasana sore, sebuah taman sekolah. Matahari mulai condong. Dirgantara menelpon Azalea untuk meminta datang menemui dia, di mana Dirga ingin mengasih tahu sebuah kebenaran tentang Arfiano. Dirga duduk di bangku, terlihat gelisah sambil memainkan ponselnya. Ia menunggu. Tak lama Azalea datang dengan senyuman kecil, tapi raut wajahnya penasaran. Setelah Azalea datang, lalu mereka berbincang. Ya, benar saja, Azalea marah pada Dirgantara karena tidak cerita dari awal pada dirinya. Dirgantara menunduk sambil tangannya mengepali pangkuan. Tiba-tiba Alvan dan Meliora melihat mereka di taman belakang yang terlihat tegang. Mereka menghampirinya. Apa dia? Arfiano punya pacar, iya. Wes, Arfiano punya pacar, aku gak tau. Terus dikira itu cuma personal semua orang. Itu temen kamu kan? Temen dulu ya, temen aku. Tapi Gue malah hati juga.
Azalea berbalik pergi dengan menarik tangan Meliora, meninggalkan Dirgantara yang hanya bisa terdiam. Kejujuran kadang datang terlambat, dan ketika itu terjadi, luka bisa lebih dalam dari yang dibayangkan. Di lapangan sekolah, Azalea yang masih menarik tangan Meliora berjalan keluar dan meninggalkan Dirgantara dan Alvan yang masih di taman ini. Tak lama mereka menyusul Azalea dan Meliora. Meliora berjalan di samping Azalea, melihat ekspresinya yang murung. Lo nggak apa-apa, Za. Aku cuma kecewa itu waktu. Mereka lanjut jalan tanpa berbicara. Tak lama Dirgantara dan Alvan menyusul dari belakang sedikit terburu-buru. Azalea berhenti langsung menatap. Tidak, Azalea berhenti, tapi tidak langsung menatap Dirga. Udah tunggu. Gue nggak marah, cuma kaget. Ya tahu gua, ini sebuah salah gua. Gua seharusnya lebih awal lagi gua, dan ini sekarang jadi begini dari hati. Iya, gue ngerti. Yang penting kan sekarang udah jujur. Nah, mulai kedepannya gua bakal jujur ke lo. Azalea berjalan bersama Meliora, Dirgantara dan Alvan. Tiba-tiba Azalea berhenti karena melihat Alviano yang sedang bersama dengan pacarnya. Jadi ini yang sebenarnya. Selama ini aku cuma jatuh cinta sama bayangan. Sekarang kamu lihat sendiri kan, kadang sesuatu harus dilihat secara langsung. Dirgantara melangkah sedikit ke samping, tidak memaksa mendekat. Gue ngerti kok kalau ini berat. Tapi kalau ada apa-apa, kabarin gue aja, gue selalu ada gue. Udah, berarti udah waktunya. Ini persiapin diri lu, bukan dia. Kebenaran yang terlihat dengan mata sendiri sering lebih menyakitkan dari sekedar kata-kata. Tapi dari sanalah langkah baru dimulai. Azalea yang sedang berada di taman belakang sendiri sambil menunggu temannya, yaitu Meliora. Tak sengaja Dirga melihat Azza yang sedang sendiri. Lalu dia menghampirinya dan langsung menyapa Azalea. Aiza, sendirian aja nih. Hai, dia nih lagi nunggu Meliora. Gue boleh ikut duduk gak? Mau ikut minum gak? Apa mau gue beliin aja? Gue sekalian mau ke kantin sih. Kamu baru sadar ya, tapi selalu ada dari dulu. Mereka mulai terlihat lebih dekat dari biasanya. Dirga menatap Azalea sebentar. Senyumnya hangat. Mereka tampak seperti pasangan ke arah pintu taman sekolah. Terlihat Meliora baru masuk, seakan ingin menghampiri mereka, tapi langkahnya berhenti. Meliora memperhatikan dari jauh. Wajahnya sendu. Alvan mendekat. Lu kenapa nggak butuh sama mereka? Papa ada barang ketinggalan di kelas. Gue paham, lu kuat banget lah. Tapi gue juga tahu, gue juga punya rasa kan. Bagaimana lo, Pan? Ya kadang yang sama orang harus miliki, cukup melihat dia bahagia. Meliora sang sahabat bijak menyimpan rasa dalam diam, bahkan rela menahan luka demi sahabatnya. Pada siang hari di koridor sekolah, ada Dirgantara yang sedang berjalan sendiri, lalu tak sengaja bertemu dengan Alviano. Dir, gue nanya, pas kemarin gue ngeliat lo sama temen-temen lo pas gue lagi duduk sama cewek gue, ya walaupun sekarang bukan cewek gue sih, gue diselingkuhin kemarin. Ya kesedih nih gue dengarnya. Nah, gue pengen nanya nih, pas kemarin sama si lo itu, gue ngeliat satu cewek yang katanya sedih banget tuh pas natap gue ngeliat banget lah ekspresinya. Itu kenapa ya? Itu tuh cewek yang pernah dulu dia tuh mikir lo, yang waktu itu gue di taman belakang ngasih surat ke lo. Azela? Iya, Azalea. Azela masih suka sama gue? Iya. Tapi gue salah, gue baru ngasih tahu dia. Jadi dia ekspresinya kaget gitu. Semenjak tahu dia kalau misalnya lo itu punya pacar. Pantes kata sedih banget.
Di perpustakaan pada siang hari, ada Azalea yang sedang duduk sendirian, yang sedang murung karena sehabis mendapatkan telepon dari ibunya. Lalu tak lama, Dirga juga masuk ke dalam perpustakaan. Dia melihat Azalea dan langsung menghampirinya. Ja, jalan aja nih. Lu kenapa kok temen-temen aja? Nggak apa-apa, Bu. Aja. Gue cuma takut lo kenapa-napa aja sih, gue khawatir. Ya, gue di sini sih mau ngomong sesuatu sama lo. Dia lagi berantakan. Tadi mobil lagi hancur. Dia nggak mau narik orang lain ke situ. Gue cuma Tuh, aku sendiri dia. Terkadang menjauh adalah cara seseorang untuk bertahan. Dirga duduk di sudut perpustakaan. Wajahnya murung. Ia membuka buku, tapi matanya kosong. Jelas tidak membaca. Suasana sepi. Meliora masuk, membawa beberapa buku. Ia melihat Dirga dari jauh, lalu mendekat dengan ragu. Hai Dir, boleh duduk. ya Ra, boleh duduk aja. Lo kelihatan capek banget, itu cerita. Gue gak ngerti Ra, gue tuh pengen selalu ada gitu buat si Azalea, tapi di sisi lain dia kayak ngejauh gitu dari gue. Kadang orang ngejauh bukan karena mereka nggak butuh kita, tapi karena mereka lagi perang sama dirinya sendiri. Lagi pula, lo udah cukup kok buat Azalea. Tapi lo tau sih cara nangin gue. Mungkin karena gue tahu rasanya kuat, tapi padahal hasilnya lagi hancur. Hening sejenak, Dirga memandang Meliora lebih lama, seolah baru sadar betapa berharganya kehadiran sahabatnya ini. Tatapan Dirga yang sedang mulai berubah dari sekedar sahabat menjadi seseorang yang ia membutuhkan. Sejak hari itu, kebersamaan mereka tumbuh tanpa suara, tanpa janji, tanpa kata-kata yang diucapkan. Dirga mulai menemukan ketenangan di sisi Meliora. Sementara Meliora perlahan membuka ruang yang lama ia jaga rapat. Mereka tidak saling mencari, tapi selalu berakhir di tempat yang sama. Dalam hening perpustakaan, di sepanjang koridor sepi, hingga di sela-sela pulang sekolah, kehadiran mereka saling menyempurnakan. Tanpa sadar, jarak di antara mereka mengecil, dan dunia yang terasa berat jadi lebih ringan ketika dibagi berdua. Bukan karena mereka saling memilih dengan sadar, tapi karena hati mereka diam-diam berjalan ke arah yang sama. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan